Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan sambung pembahasan tentang fadilah, keutamaan diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara keutamaan orang-orang yang diberi musibah sakit oleh Allah adalah untuk pembuktian bahawa Allah mencintai hamba-Nya. Jadi barang siapa yang diberi sakit oleh Allah, salah satu hikmah dan kelebihannya, dia termasuk golongan yang masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan datangnya sakit, maka banyak dosanya yang diampunkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala merencanakan kebaikan untuknya. Kalau dia meninggal dalam keadaan menerima semua musibah sakit itu, maka dia sedang digiring ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu renungan bagi kita, bahawa sakit adalah bahagian daripada cinta Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan fadilah berikutnya, yaitu orang-orang yang diberi sakit oleh Allah itu adalah orang-orang yang diberi kesempatan bermuhasabah dan sekaligus kembali kepada Allah dari berbagai kesalahan yang dilakukan. Jadi sakit itu Allah ciptakan, lalu dititipkan kepada seorang hamba, agar hamba itu punya waktu untuk introspeksi diri, untuk mengingat-ingat masa lalunya, ya, untuk dia merenungi apa yang telah dia lakukan, dan ujung-ujungnya Allah berharap setelah dia merenung beberapa saat dalam sakitnya, bisa sehari, bisa seminggu, sebulan atau bertahun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berharap agar dia kembali kepada Allah. Jadi benar-benar Allah menumpahkan segala rahman dan rahimnya kepada orang sakit, agar dia punya waktu untuk memikirkan nasibnya dan dosa-dosa apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Makanya
sakit ini menjadi penyebab banyak taubatnya orang. Dan ini Allah sinyalir dalam beberapa ayat. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 42, Allah katakan walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad, ya, untuk umat-umat terdahulu. Lalu kami kemudian timpakan mereka berbagai kesengsaraan, kemelaratan atau kesulitan hidup, dan tujuan kami memberi kesengsaraan itu la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di balik sakit ternyata ada keinginan Allah untuk menarik hamba. Ya tadarru' itu tadarru' supaya mereka merendahkan lagi diri mereka di hadapan Allah. Apalagi kita tahu umat-umat terdahulu itu diberi umur yang panjang oleh Allah, diberi kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang Allah memanggil mereka dengan berbagai musibah, tapi kalau mereka masih sombong, tidak mau merenung kenapa Allah berikan mereka ujian, maka di saat itu baru Allah luluh lantakkan negeri mereka, Allah habiskan keturunannya. Tapi sebelum itu tentu Allah beri berbagai cobaan agar mereka kembali. Kesombongan adalah salah satu yang menyebabkan orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pakaian yang paling berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar, tidak akan masuk surga orang-orang yang punya sifat sombong di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Bayangkan Bapak Ibu, sebesar biji sawi itu kan berarti kalau kita letakkan di dalam hati itu kan cuma seperti jerawat nempel di wajah, bahkan lebih kecil daripada jerawat. Tapi itu pun penyebab untuk tidak masuk surga. Makanya penyakit sombong membuat orang banyak lupa. Bagaimana cara Allah kembalikan? Allah pukul kesombongannya dengan dibuat lemah. Kapan? Ketika diberi sakit. Banyak orang membangga-banggakan tubuhnya, ternyata ujung-ujungnya tak mampu berjalan. Kalau mereka sadar, maka mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat sombong ini bahagian yang paling bahaya kalau menyelip di dalam pikiran dan hati kita. Sahabat kemudian bertanya ke Rasulullah dalam hadis yang tadi, ya Rasulullah, kalau seorang memakai sandal yang bagus-bagus atau baju yang indah, apakah itu termasuk yang disebut sombong? Nah, jadi sahabat sudah duluan mewakili kita yang selama ini mungkin berfikir sombong itu letaknya pada pakaian, pada mobil, pada motor. Jadi orang dibilang sombong kalau sudah naik motor besar dibilang sombong, ya. Kalau sudah naik Harfan dibilang sombong. Nah, itu sahabat nanya dulu, kalau orang pakai baju bagus-bagus, pakai sandal yang bagus-bagus, ya versi zaman dulu, apakah itu sombong ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka yang indah. Jadi berarti apa yang tersirat ini? Berarti sombong letaknya bukan di baju, letaknya bukan di sandal.
Jadi fasilitas itu tidak menunjukkan bahawa kita sombong. Ada kalanya memang kita butuh semua peralatan itu. Kita buat di rumah pakai plafon Sunda, licin plafonnya. Ternyata kita begitu datang ke rumah itu, kita bilang sombong sekali, sampai kita mengatakan bahawa udah kelebihan uang ya sampai harus beli plafon kayak gini, kenapa tidak pakai biasa aja, kita tidak seharusnya sombong begini, kan begitu. Ternyata waktu kita tanya ke dia, si pemilik rumah, jawabannya simple, saya pakai plafon Sunda supaya cicak tidak bisa berdiri. Rupanya sudah berapa tahun pakai plafon biasa, rumah penuh dengan cicak. Cicak kan berdiri kalau di plafon biasa, tapi kalau di plafon Sunda kan cicak susah berdiri, tergelincir dia. Jadi itu ternyata punya alasan. Apakah orang yang buat begini termasuk sombong? Enggak, memang dibutuhkan. Kita dulu pakai motor. Kita dulu tahun 73 pakai motor apa Bapak Ibu? Astuti kan? Astrea 73 kan? Dan itu hanya mampu membawa kita dan satu istri, dengan jok yang sangat sempit. Lalu kemudian ketika berkembangnya zaman, itu sudah tak bisa lagi mengangkut. Akhirnya kita beli yang lebih besar, yang bisa bawa satu istri, dua anak. Apakah ketika kita pakai motor itu sombong? Tidak disebut sombong, kerana memang kebutuhan. Dan hari ini ternyata anak kita bertambah, istri pun masih satu. Memang kita tidak bisa bilang kalau istri pun bertambah. Istrinya masih istri yang lama, anaknya anak-anak yang baru. Jadi anak udah 5, istri masih satu. Mau pakai motor, mana muat. Beli mobil, apakah beli mobil sombong? Lalu orang mengatakan, kan belum motor. Apakah sombong? Tidak, memang dibutuhkan. Jadi oleh karena itu tidak bisa kita tandai semua seorang dari fasilitas yang dia dapat. Karena Nabi Sulaiman pun Allah beri fasilitas yang luar biasa, yang tidak pernah ada kerajaan sebelum Nabi Sulaiman seperti itu, dan juga tidak akan pernah ada seperti itu setelah Nabi Sulaiman. Tidak ada. Jadi dahsyat sekali istana Sulaiman itu, dahsyat sekali. Pasukannya saja, di antara pasukannya adalah makhluk, hewan, jin, manusia. Nabi Sulaiman kalau berjalan ke mana-mana dibawa oleh angin. Begitu diriwayatkan dalam tafsir. Jadi ketika kita tak paham tentang sombong, disitulah kita harus hati-hati. Bisa jadi Allah buat kita sakit supaya kita merenung-renung tentang kesombongan kita. Makanya sahabat melanjutkan, kemudian sahabat diberitahu oleh Nabi, sombong itu bukan pada pakaian, bukan pada sandal, tapi sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu orang yang melawan hak, melawan kebenaran, yaitu Allah, dan suka meremehkan sesama manusia. Itu baru sombong. Melawan kebenaran maksudnya melawan Allah. Orang tak salat itu sombong. Makanya sudah lama tak salat, tidak sadar-sadar diberi penyakit oleh Allah. Dalam sakitnya baru dia taubat. Banyak orang tak salat, Pak. Lalu ketika diberi penyakit, baru dia tahu diri bahwa dia hamba Allah. Orang yang banyak melakukan maksiat melawan Allah, kalau Allah menginginkan dia taubat, maka caranya Allah akan buat dia bermuhasabah dengan cara diberi sakit. Banyak, Pak. Saya teringat ada beberapa yang kita baca di koran, seorang pemain bola dulu, Masya Allah, luar biasa, sampai duhur tak salat, asar tak salat, gaduh main bola. Kemudian sakit sampai lumpuh, tak bisa buat apa-apa. Di situ baru air matanya berurai. Kemudian dia mulai berfikir bahawa saya terlalu banyak melawan Allah. Kenapa muncul hal-hal seperti itu? Karena di antara fadilah orang-orang yang diberi sakit adalah
Allah ingin menariknya kembali kepada Allah. Jadi Allah masih sayang dengan orang begini. Dan salah satu penyakit yang paling banyak hinggap kepada orang-orang yang menyombongkan diri di masanya. Orang-orang yang melawan Allah itu diberi begitu oleh Allah. Contohnya Namrud. Namrud itu sempat sakit setelah menghalangi supaya tidak tergigit dengan wabah nyamuk malaria. Sampai ada riwayat yang menyebutkan dia ini membuat 7 lapis kelambu. Ternyata ujungnya nyamuk itu berhasil tembus. Satu nyamuk berhasil tembus menggigit Namrud sampai kemudian dia menderita malaria, sakit karena kesombongannya. Namun sayangnya setelah diberi itu oleh Allah, dia tak taubat. Ini hal-hal yang tidak kita bisa prediksi, kecuali kita termasuk golongan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Nah, sombong kedua yang bisa membuat Allah datangkan penyakit untuk supaya merenung, itu modelnya ghamtun nas, iaitu suka meremehkan sesama manusia. Maka hati-hati kalau di hati sudah ada kesombongan, meremehkan orang-orang yang kita anggap rendah. Jadi ketika PNS bicara dengan meremehkan honorer, lalu kemudian orang-orang yang badannya tinggi besar meremehkan orang-orang yang Allah beri kelemahan pada fisiknya, yang cacat, dihina. Ini kalau sudah model begini, sampai urusan-urusan meremehkan ilmu orang. Karena Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ketika membahas dosa sombong, itu beliau memberi catatan seburuk-buruknya sombong ketika sombong itu berada di hati orang yang berilmu. Seburuk-buruknya sombong ketika dia menyelip di hati orang berilmu. Quran hafal, hadis alhamdulillah banyak yang dia tahu dan bahkan mungkin dia bisa hafal. Dia belajar fiqih, faham, tapi kemudian menyelip sombong. Ketika terselip penyakit sombong ini, selalu dia mencoba untuk meremehkan orang lain yang dianggap kurang berilmu, baik dari bahasa, intonasi, atau dari gayanya, atau ketika dia mungkin berdiskusi lalu dia menyatakan bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya. Biasanya bahasa yang diwakilkan itu anak barosa, itu biasanya. Kalau bahasa Acehnya anak banyak barosa, ada kem dawa ngendung, biasa begitu. Anak kecil kemarin sore sudah coba-coba nantang saya, masalah begitu. Itu kan sudah mulai meremehkan ilmu orang, padahal belum tentu dia punya ilmu yang sebenarnya. Makanya meremehkan orang dalam perkara-perkara ilmu itu termasuk salah satu penyakit sombong. Tidak menerima perbedaan pandangan ketika orang memberi pandangan, itu kesombongan. Karena hati yang lapang itu tahu bahwa manusia itu tak akan mungkin bersatu di dalam hati. Hati yang lapang bisa menerima seandainya orang punya beda pendapat atau beda pandangan dengannya, selama orang itu tidak keluar dari Al-Quran dan hadis atau dari sunnah. Sekarang bagaimana kita bisa menyatukan hati orang sedangkan Al-Quran dan hadis itu dikeluarkan oleh para mujtahid dengan ilmu mereka, dan salah satu penyebab terjadinya perbedaan pandangan karena beda-beda memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan sunnah. Dan ini adalah hal yang biasa. Makanya jangan sombongkan diri dengan mengejek, menghina, merendahkan. Nanti ujungnya, untung kalau kita diberi sakit lalu kita bisa taubat. Kalau tak taubat juga berarti kita mati dalam kesombongan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan Allah memberi sakit
salah satu daripada keinginan Allah dan sekaligus kelebihan bagi orang yang diberi sakit, Allah masih beri kesempatan untuk kembali kepada Allah. Allah sebutkan dalam ayat lain, Al-A'raf 168, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kata Allah, kami sering memberi ujian kepada orang-orang atau kepada hamba, baik bentuknya ujian nikmat atau bentuknya as-sayyiat, berbentuk keburukan, musibah yang berbentuk keburukan, tapi ujungnya Allah katakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada aku. Jawab maka Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sedang sakit, pertama pikirannya lemah untuk memikirkan nafsu syahwatnya. Orang kalau sedang sakit, yang ada dalam pikirannya adalah bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau sudah sakit, Pak, hilang kesombongannya, hilang, kemudian bicaranya mulai melemah, ya. Dia tak ada lagi kalimat-kalimat yang bahkan seorang isteri pun tak dimarahinya lagi ketika sedang sakit. Kalau sehat istrinya itu bisa jadi dicaci setiap hari, tapi ketika sakit, kalau dia caci, dia tahu efeknya. Istri ini akan melarikan diri sehingga dia akan tinggal sendiri, tidak ada yang menjaganya. Makanya sudah mulai itu, orang sakit sudah mulai banyak yang baik. Makanya isteri kalau punya suami yang buruk akhlaknya, ketika tiba-tiba waktu sakit berubah jadi baik, maka isteri berdoa sama Allah, ya Allah, tak usah sembuhkan, biar aja menang ni. Ya. Kayak gini lebih bagus, ya Allah, abah sakit, aju. Ya. Tapi bagi orang ini, itu kelebihan diberi Allah, itu fadilah sakit, diberi kelebihan oleh Allah. Tiba-tiba total perubahan terjadi. Ya. Sudah mulai salat walaupun sambil duduk. Dulu tak salat-salat, kemudian dia menyesali kenapa dia dulu setelah habis salat isya dia selalu memasang chip, ya, dalam permainan game judi online-nya. Dia menyesali dulu kenapa dia pulang ke rumah selalu jam 2 malam, kadang-kadang mabuk-mabukan dengan temannya. Selama sakit dia sesali semuanya. Itu adalah kelebihan yang Allah beri. Bahkan setan pun itu untuk mengajak orang sakit maksiat susah, Pak. Ya, makanya orang sakit itu sasaran setan bukan lagi pada maksiat-maksiat yang berbentuk fi'liyah, berbentuk perbuatan tangan, mata, tidak. Setan tak bisa buat lagi. Misalnya kata setan, yuk berzina lagi yuk, kata orang sakit, oh zina, muka bedah juga. Ya. Apa zina? Bangun pun saya tak bisa lagi ini. Pikiran saja tak jalan. Orang stroke kadang-kadang kalau dia mantan maksiat, untuk membalikkan ke kanan saja tak bisa, balik ke kiri saja tak bisa. Bagaimana dia harus merencanakan pencurian, perampokan, begal? Bagaimana dia merencanakan untuk maksiat matanya? Setan pun sudah malas menggodanya. Satu-satu harapanlah menggoda hatinya. Jadi digoda hatinya agar tidak terima dengan penyakit itu. Mulailah dia mengeluh, mencaci Allah. Di situ setan bermain lagi itu. Ya. Padahal dia sedang diberi oleh Allah ini kesempatan untuk taubat. Jadi ini semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui sakit. Banyak orang yang berhasil kembali ke Allah setelah sakitnya. Ya. Jadi Allah kalau menginginkan hamba itu menjadi ahli surga, Allah akan buat dia berbagai cara agar dia masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah dengan sakit. Orang kadang-kadang kalau tidak sakit-sakit, Pak, itu lupa dengan nikmat sehat. Orang kalau tidak sakit-sakit lupa dengan nikmat sehat. Jadi waktu sehat itu nak mikir bahawa kayak mana nanti nasibnya, tidak. Dia habiskan waktu sehatnya dengan berbagai macam nafsu syahwatnya di dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas, menyebutkan bahawa ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang paling banyak terpedaya, ada dua nikmat orang paling banyak tertipu. Apa dia? Yaitu as-sihah
Pertama nikmat sehat, yang kedua al-faragh, iaitu nikmat waktu luang. Ini yang paling banyak orang tertipu. Waktu sehat seakan-akan merasa yakin selalu sehat, maka dia menerjang apapun yang dilarang Allah, diterjangnya. Karena kenapa? Badan sehat, maksiat banyak. Jadi orang lupa tentang nikmat Allah beri sehat sebenarnya untuk menyembah, tapi dia lakukan untuk maksiat. Makanya sama dengan menghabiskan waktu ketika masih ada waktu luang, dia tidak beribadah. Begitu waktu sudah sempit, dia tak sanggup ibadah, tiba-tiba dia menyesali keadaannya. Nah, ini adalah salah satu bahagian daripada tipu daya pada manusia, lupa nikmat sehat. Begitu sakit baru teringat alangkah indahnya sehat, seandainya aku bisa sehat kembali. Cuma ada juga orang yang ketika Allah beri kesempatan kedua, dia tak juga sadar, maka setelah itu Allah ambil ajalnya dalam keadaan dia tidak bertaubat. Saya pernah menemui seseorang, Pak, jangan tanya siapa, diabetes, kolesterol, kemudian pernah dirawat di rumah sakit sebulan. Ini orang tidak pernah salat. Ini orang ini tidak pernah salat. Jadi sudah komplikasi. Lalu kemudian saudara-saudaranya ada yang saleh, dan saya juga kenal, menasihati ni adiknya yang sakit ni, dinasihati, dan saya langsung mendengar nasihatnya. Jadi nasihatnya dikatakan bahawa kah kagak sakit ya Allah, kamu ni sudah diberi sakit sama Allah, tujuan Allah begini, sama seperti yang ingin yang kita jelaskan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dan semoga engkau kembali melakukan solat. Itu nasihat seorang abang pada adiknya ketika udah sakit keras. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ternyata orang ini betul-betul Allah izinkan sembuh. Pak. Begitu sembuh, ternyata kembali dia mengulang maksiat yang sama, tidak salat sama sekali. Sehat sekitar hampir setahun, sehat, sudah bisa jalan, sudah bisa beraktivitas kembali. Selesai setahun, drop kembali, sama penyakitnya, terulang lagi, komplikasi lagi, dan kali itu Allah beri waktu 2 minggu dirawat rumah sakit, langsung menemui ajalnya, tidak sempat taubat. Nah, itu juga model kadang-kadang ada orang, kenapa dia tidak taubat? Karena ilmu dia tak cukup untuk mengetahui rahasia-rahasia kebesaran Allah. Makanya banyak orang tidak taubat karena imannya lemah. Makanya kita ini harus mendidik anak-anak kita iman. Iman iaitu percaya dengan kebesaran Allah. Harus ada sifat ar-raja, ya, berharap, merindukan surga. Iringkan dengan sifat khauf, takutlah kepada Allah. Maka sering-sering nasihati anak dengan wasiat-wasiat agama. Rasulullah mengatakan, janganlah seorang hamba tidur kecuali dia melewatkan 2 malam setelah janganlah seorang hamba tidur 2 malam kecuali dia telah menyiapkan wasiat kepada keluarganya. Maksudnya jangan sampai 2 hari berlalu belum ada wasiat. Ini apalagi kita Pak ni yang sudah berumur kadang-kadang 60 tahun ke atas, itu sudah harus sering berwasiat kepada keluarga. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Luqman Al-Hakim itu dicatat namanya oleh Allah karena wasiat-wasiatnya kepada anaknya. Nabi Ya'qub sebelum meninggal mengumpulkan anaknya lalu mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, kalau ayah meninggal apa yang kalian sembah setelah ayah meninggal? Anaknya jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan seterusnya. Tetap kami menyembah Tuhanmu ya wahai ayah, Tuhan nenek-nenek kita Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya. Nah, itu nasihat wasiat agar muncul iman, dan ini harus diulang-ulang Pak. Karena agama ini agama dakwah, harus diulang-ulang. Jadi bukan sistem kita sekali bilang lalu kita lihat anak kita sudah besar, nanti kita lihat ada perubahan-perubahan semakin jauh dari Allah, lalu kita malu untuk memberi nasihat dan wasiat dengan alasan sudah dulu waktu dia tamat SD sudah saya bilang macam-macam, sekarang dia sudah tamat kuliah, saya kan nak juga bilang terus-terusan, salah kok. Islam ini agama dakwah, makanya Al-Quran itu sistemnya dibuat oleh Allah, sistem kitab dakwah. Buktinya apa? Di setiap ayat Allah mengulang-ulang hal yang sama.
Dalam Al-Baqarah Allah bilang tentang surga dan neraka. Buka Ali Imran, surga neraka lagi. Buka An-Nisa, surga neraka lagi. Semua Allah. Jadi Allah tidak buat surat surga, dicerita tentang pengertian surga, klasifikasi surga, penghuni-penghuni surga. Satu ayat surga semuanya. Nanti buka ayat lain neraka, ayat neraka misalnya, surat neraka, habis tentang neraka. Tidak begitu. Kalau begitu orang tak jumpa-jumpa lagi dengan kalimat surga dan tak jumpa lagi dengan kalimat neraka. Tapi coba lihat ayat, berulang-ulang di hampir semua halaman, semua bicara azab, 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 azab. Tujuannya apa? Diulang-ulang. Itulah dakwah. Dan ini yang paling penting kita sadarkan anak-anak kita tentang bagaimana kebesaran Allah. Jangan sampai orang sombong sampai sudah mau ajal pun masih sombong untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh menasihati anaknya. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, Nabi Nuh juga memanggil anaknya setelah lewat daripada proses selamatnya kapal bahtera ini. Waktu umur Nabi Nuh sudah tua sekali, itu dia menasihati terakhir anaknya, nak, jangan lakukan ini, nak, lakukanlah itu. Itu dia nasihati. Makanya kita ni harus berulang-ulang agar anak kita itu siap-siap. Dia faham Allah sedang menginginkan apa untuknya. Jadi jangan tunggu Idul Fitri, Pak. Asal anak satu semester sekali pulang kuliah, itu kumpulkan tu anak-anak semuanya, dudukkan di hadapan kita, bicarakan tentang Allah, bicarakan tentang janji-janji Allah, dan wasiatkan amalan-amalan yang kalau kita meninggal jangan mereka tinggalkan. Nak, kalau ayah sudah meninggal, salat jangan tinggal, kemudian banyak-banyak sedekah. Karena sebahagian anak-anak lebih taat sama wasiat. Dia asal sudah bilang nyan wasiat ayahnya, nyan wasiat ayah nyan baik kelawan. Jadi kita sudah dari SMP itu sudah kita bilang, kamu kalau cari kerja tidak boleh kerja di tempat yang haram, tidak boleh kerja di sini, tidak boleh kerja di sini. Itu semua nanti akan membawamu ke jalan-jalan haram. Itu orang itu lebih dengar wasiat kadang-kadang. Kalau tidak kita wasiatkan, udah Pak, menghambur dia. Di mana ada lamaran kerja, kerja terus, tidak penting halal haram, karena orang tuanya tidak pernah peduli dengan itu. Dan inilah yang membuat iman ini meningkat, sehingga ketika terjadi sesuatu yang berupa sakit, orang sudah mulai menyadari kesalahan-kesalahannya. Dan memang kita tidak bisa hindari, Pak, ada mungkin masa-masa kita yang kita mengalami masa-masa maksiat. Dulu sahabat Nabi rata-rata kan mantan maksiat semua, bahkan lebih dahsyat, Pak, mantan syirik semua. Tapi mereka begitu taubat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah sakit banyak mikir tentang maksiat-maksiat masa lalu. Habis sakit, maka kalau dia taubat lalu mengambil semua hak Allah kembali, yang tak bayar zakat sudah 10 tahun, ketika sakit dia mulai fikirnya, cik, gara-gara hana lu bayar zakat, wajib qada. Yang dulu SMP tak solat, SMA tak solat, gaduh main poli, main bola, kemudian diberi sakit oleh Allah. Cubalah berfikir, kenapa kita diberi kesempatan itu oleh Allah? Agar kita muhasabah, lalu kita disuruh kembali. Begitu selepas sembuh, taubatlah, dan dalam pandangan jumhur ulama wajib qada. Nanti ada pandangan yang menyebutkan tak wajib, seperti pandangan Ibnu Hazm, Daud Al-Zahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan seluruhnya. Itu mengatakan cukup taubat, cukup taubat dengan dalil at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang sudah taubat maka dia diterima, kalau taubatnya diterima maka seperti tidak ada dosa sama sekali. Ini salah satu dalil yang diambil oleh sebahagian kecil kelompok ulama menyatakan tak perlu qadha. Tapi jumhur ulama 4 mazhab mengatakan wajib mengambil kembali semua perintah Allah yang dulu kita tinggalkan. Jadi jangan sampai udah berapa kali sakit, salat tetap tidak lakukan. Ini paling bahaya. Makanya ada hadis yang paling kuat dari Nabi SAW, maksudnya kuat, peringatannya kuat sekali, iaitu ketika Rasulullah mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari dari Abi Jamrah Ad-Dubai, Rasulullah mengatakan, al-huma min fayhi jahannam. Orang yang diberi demam oleh Allah, ketahuilah, kata Nabi, itu demam itu adalah dari panasnya atau hembusan panasnya api jahannam.
Jadi Nabi sampai mengibaratkan orang yang sedang demam itu untuk sadar diri dia sedang menerima hembusan atau aliran angin dari neraka jahanam. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Sahih Bukhari. Ini panjang Pak, saya tak bacakan bahasa Arabnya lagi. Jadi beliau menjelaskan bahawa Nabi memberi perumpamaan dengan panas demam yang menyerupai panas jahanam. Itu untuk apa? Tambihan lin nufus ala syiddati harin nar. Itu agar orang yang sakit itu menyadari bahawa dia diingatkan oleh Allah tentang bahayanya atau dahsyatnya azab jahanam. Makanya orang sakit itu ketika demam itu harus mikirnya, ya Allah, kalau ini saja baru angin saja, yang jahanamnya tak tahu di mana, terpisah dengan kita berapa ribu mil, ya. Kalau dalam satuan astronomi bahkan matahari dengan bumi saja 150 juta kilometer, ya. Itu dalam satuan astronomi. Itu baru matahari, Pak. Matahari terik, Masya Allah. Orang yang sedang demam, angin jahanam diberi perumpamaan oleh Rasulullah, angin jahanam itu datang ke orang yang sedang demam. Seharusnya orang yang demam itu mikir, kalau ini saja dia menggigil sampai step karena terlalu panas, ada yang tak sadar diri lagi karena terlalu panas, bagaimana kalau dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam? Itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang sakit. Sayangnya orang demam hari ini malah nak mikir apa-apa, yang terpikir cuma obat apa yang akan dia minum. Karena kenapa tidak muncul pikiran iman ini, Pak? Karena yang ditanamkan dari kecil itu bukan iman, tapi kita ini kalau sakit ada obatnya. Maka yang muncul adalah macam-macam jenis obat. Kalau demam tu obatnya ini, obatnya itu, obatnya ini. Ini antara kita fikir, yang dia sadar bahawa ini Allah sedang beri dia begini supaya dia nanti habis ini menjadi lebih baik, dia salat segala macam. Itu tidak terfikir. Itulah pendidikan yang kita bangun kepada keluarga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka menanamkan sifat rasa takut kepada Allah pada orang yang sakit itu juga sunnah, ya. Menjenguk orang sakit, Pak, nanti mungkin ada kesempatan di ujung pembahasan ini kita lihat tentang bagaimana ini kan tentang orang sakit, nanti ada fadilah menjenguknya, nanti tentu kita bahas ada adabnya. Nah, salah satu yang disunnahkan ketika menjenguk orang sakit apa? Memberi mau'idhah, memberi nasihat kepada orang sakit. Pak, ini bapak udah sakit, nanti kalau sembuh jangan tinggalkan lagi solat. Ini sedang sakit pun jangan lupa solat. Nanti dia tanya kayak mana cara wuduknya. Orang nggak pernah sembahyang. Nah, kita ajarkan cara wuduknya. Kalau tidak bisa kamar mandinya kita bawa ke bapak. Lalu siapa yang wudukkan saya? Diwudukkan orang, tapi saya tidak bisa kena, ada infus. Kita kasih tahu kalau ada jabirah, penutup luka, maka tetap wajib wuduk. Nanti di atas penutup luka itu saja yang dibasuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, selain daripada dibasuh di atas perban, juga disuruh tambah dengan tayamum sebagai pengganti daerah yang tidak terkena. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tidak perlu, cukup basuh di atas perban, dianggap sudah selesai di situ. Lalu salat. Banyak kan orang sakit tidak salat, Pak? Saya berapa kali masuk rumah sakit, Pak? Bukan untuk ceramah, memang sakit, ya. Itu saya lihat, Masya Allah, satu kamar ada 4 orang, ya. Itu 2 ranjang tidak solat, padahal sakit, Pak. Sakitnya bisa jadi sakit menuju kematian, tapi tidak solat, ya. Yang buka jilbab, yang dulunya sebelum sakit pakai jilbab, begitu sakit buka jilbab, ya. Aneh kan? Rumah sakitnya berada di mana? Di Israel atau di Aceh? Di Aceh, Pak. Rumah sakitnya berada di Aceh, tapi orang sakit banyak sekali tak solat.
Pada kata yang dari Panai, lu dari kampung Kelak-Kelau Pak, dari kampung-kampung terpencil tak solat. Itulah pendidikan yang hari ini telah kita tinggalkan, sehingga orang menganggap sakit itu tidak punya maksud dari Allah. Makanya fadilah sakit yang kita bahas ini adalah, kalau orang diberi sakit, dia diberi kesempatan untuk bermuhasabah, sekaligus Allah ingin dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh beruntung orang-orang yang diberi sakit oleh Allah kemudian dia taubat di atas sakitnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita renung-renungkan, dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.